Halo semuanya, selamat datang di penjelasan rancangan percobaan pertama. Di sini nama saya Marsyala Milenia Rindani, NIM 19105211056 akan menjelaskan gimana kita cara mengolah data dengan rancangan acak lengkap. Di sini datanya adalah dari data pengaruh lama fermentasi terhadap kadar alkohol pada proses fermentasi bioetanol dari whey dengan suhu desitil panas, di mana pelakunya lama fermentasi dan pengulangan 4 kali. Yuk dimulai. Ini yang pertama kita harus mengkalkulasikan dan mencari average dari data yang kita sudah peroleh. Selanjutnya, pastikan ya kalau misalnya fitur data analisis itu sudah aktif. Nah, lalu kalau sudah, kita klik data analisis, pilih single factor, kemudian input range-nya itu dari range perlakuan sampai range terakhir, pengulangannya, kemudian group by-nya rows ya, karena dia dari kiri ke kanan. Terus oke deh di sel yang mau kita isi. Kalau misalnya data analisisnya itu belum aktif, jangan lupa pilih file, terus setting. Kalau udah setting, kita pilih add insert dulu deh. Yang add insert oke. Nah, di sini kita dapat nih data ANOVA-nya. Ini merupakan data ANOVA yang kita dapat secara instan gitu ya. Jadi tanpa perhitungan manual. Kemudian hal yang kita harus cari adalah faktor koreksi. Nah, faktor koreksi ini nantinya akan digunakan buat perhitungan selanjutnya, di mana selanjutnya kita bakal ngitung secara manual. Gimana sih cara ngitung si ANOVA ini? Pertama kita harus ubah dulu titelnya, dan mengganti title-nya SK adalah sumber keragaman, jika adalah jangkauan kuadran, DB adalah derajat bebas, kata adalah kuadrat tengah, lalu F hitung, P value untuk menentukan apakah dia ini sudah memenuhi standar atau belum, dan F table 5%. Jadi 5% itu kayak standar itu 0,05 gitu. Selanjutnya, hal yang akan kita cari adalah faktor koreksinya. Faktor koreksi didapatkan dengan cara memasukkan rumus sebagai berikut. Nilai FK ini didapatkan dengan masukkan rumus sama dengan G14, yaitu jumlahnya dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan rumus count A. Count A itu berarti sebagai X ya, satuannya. Terus kita drag jumlah keseluruhan pengulangan dan perlakuan di tanda kurung, lalu enter. Mau ngebandingin cara manual untuk menguji data ini dengan ANOVA. Di sini saya sudah nyiapin table dari sumber keragaman, perlakuan, dan total dengan fungsi-fungsi sebelah kanannya, yaitu adalah JK, DB, KT, F hitung, SI gitu kayak simbol signifikan gitu, F-tab 5% sama F-tab 1% sebagai pembanding. Pertama kita bandingkan adalah dari totalnya, kita masukin sama dengan sum SI, kemudian buka kurung, kemudian di drag keseluruhan fungsi yang dihitung dari kolom ulangan 1 sampai 4. Kalau sudah tutup kurung, dikurang dengan faktor koreksi, lalu enter. Nah, ini adalah totalnya, bisa kita bandingkan dengan uji ANOVA bahwa totalnya itu sama yaitu 3,1855. Nah, kita blok aja dulu warna kuning supaya tahu dia nilainya sama. Lalu selanjutnya adalah kita hitung dari nilai perlakuan. Di JK-nya itu masukin rumus yang sama, yaitu sama dengan buka kurung sum SQ, kemudian buka kurung,
masukin data yang ada di tabel atas, yaitu data jumlah. Kita masukin jumlah dari T1 sampai dengan T4 ya. Sudah, kalau sudah di drag ini, tutup kurung, kemudian dibagi dengan ulangan. Kan kita pengulangannya ada 4 kali, berarti nanti pakai count A itu karena dia sebagai X. Dibagi count A, kemudian di drag dari C8 sampai dengan F8. Jadi nilainya X-nya itu sampai dengan 4 gitu. Untuk mencari galat, galat ini merupakan selisih dari total dikurangi dengan perlakuan. Hasilnya 0,0875. Kemudian untuk mencari DB itu sama dengan count A dalam bentuk X itu, kemudian kita drag berapa jumlah perlakuan, itu ada 5 kan, kemudian dikurangin dengan 1, jadinya 4. Untuk mencari nilai totalnya berarti sama dengan, kita tulis juga rumusnya count A, kemudian di drag, maksud saya di blok seluruh perlakuannya, tutup kurung, kemudian dikurangin 1, jadi sampai dengan 19. Galatnya sama, galatnya itu berarti selisih antara total dikurangin dengan perlakuan, hasilnya adalah 15. Untuk mempermudah pembacaan, jadi kita hilangkan aja nolnya. Kalau di sini aku pakai format cell aja, bisa juga pakai simbol yang ada 00 gitu yang di atas untuk ngurangin nolnya. Untuk mencari kuadran tengahnya atau KT itu adalah JK-nya ini dibagi dengan DB untuk masing-masing perlakuan dan juga galat. Untuk mencari F hitung adalah kuadran tengah dari perlakuan dibagi dengan galat, lalu di enter. Kita dapat hasilnya sama dengan F hitung di atas ya, 132,7714. Untuk F-step-nya itu kan kita ada 2, F-step 5% sama F-step 1%. Untuk F-step 5%
kita masukin aja pakai F inverse, terus masukin nilainya 50% kan 0,05. Kalau di saya kalau ada titik koma, terus masukin si dB nya, dB perlakuan, titik koma, dB galat, kemudian di enter. F1%-nya sama nilainya, tapi bedanya cuma depannya aja, yaitu probability sedikit sama 0,01. Untuk sampingnya sama, dB perlakuan sama dB galat. Untuk taraf signifikannya ini seperti kayak keputusan terakhir gitu, kita pakai fungsi if. Jadi kalau misalnya nilai F hitungnya itu lebih kecil dibandingkan 5%, maka dia keterangan hasilnya adalah bintang. Tapi kalau dia lebih kecil dari 1%, berarti dia 2 bintang. Artinya kalau bintang 1 adalah berpengaruh nyata pada taraf 5%, sedangkan kalau bintang 2 adalah berpengaruh nyata pada taraf 1%. Kalau tidak keduanya, maka simbolnya adalah NS atau non-signifikan atau tidak nyata. Untuk hasilnya aku pengen blok pakai warna orange buat kasih tahu kalau misalnya ternyata suhu ini berpengaruh sama kadar alkohol di fermentasi. Selanjutnya adalah uji lanjut. Ini untuk mendukung uji sebelumnya. Uji lanjut ini adalah uji BNT. Nah, kita bisa lihat di sini. Intinya ini kita adalah nyari selisih antara satu perlakuan sama perlakuan lainnya. Kita menggunakan fungsi F4 atau dolar supaya dia bisa di-drag langsung. Kemudian kalau misalnya sudah, nanti nilai selisihnya misalnya ya T3 sama T2 ini kan 0,23. Kita bandingin sama si nilai BNT yaitu 0,13469. Dia kan lebih besar ya, berarti dia simbolnya itu bintang. Nah, kalau misalnya awalnya sudah bintang, ke bawah itu pasti akan bintang. Penghitungan selisih ini itu dilanjutkan sampai dengan selisih yang terakhir. Biasanya dia menurun sih dari itu kan yang pertama 3 atau 2, 3, 4, kemudian 3, kemudian 2, kemudian 1. Nanti masing-masing kita lihat apakah dia bintangnya 1 atau berpengaruh pada 5% atau tidak.
Nah, untuk selisih yang terakhir ini ternyata dia lebih kecil dibandingkan nilai BNT, makanya kita kasih simbol NS. Nah, untuk notasinya, karena NS-nya cuma 1, berarti kita tulis ANS, di notasinya kita tulis A-nya ada 2, karena dia yang di bloknya itu kuning ada 2. Seperti itu. Oh ya, jangan lupa ya untuk BNT itu ada 2, yaitu datanya itu harus diurut dari terbesar terkecil yang sudah kita hitung sebelumnya, sama ini yang di bagian kedua ini dari kecil ke besar. Nanti kita bandingkan seperti itu. Pengerjaannya sama ya, setelah diurutkan, kemudian kalau ini bedanya itu nilai raratanya itu ditambah dengan BNT. Jadi berarti misalnya untuk yang pertama C70 ditambah C56, nilai BNT awalnya, kemudian nanti kita cari selisihnya yang dibandingkan sama nilai rata awal. Jadi bukan BNT lagi tapi nilai rata awal. Kalau misalnya dia ternyata lebih besar itu bintang, kalau lebih kecil itu NS. Kemudian untuk notasinya sama, kita tambahin huruf A yang ada NS-nya, kemudian kita salin di notasinya. Ini aku langsung kasih notasi ya, dan notasinya sama, yaitu adalah AA. Kemudian untuk uji BNJ-nya ini kita butuh pembanding lainnya. P, V ini didapetin dari tabel Duncan. Kita kan ada 5 perlakuan sama 15
jumlah data kan. Nanti di table Duncan itu dicari deh 5,15 itu berapa. Ini hasilnya 4,37. Untuk yang SQRT ini sama sebenarnya. Dari rumus dasarnya itu kita hitung sama dengan SQRT, kemudian masukinnya adalah data dari Ktegalat dibagi sama si count A dari jumlah perlakuan. Kita kan ada 4 kali, bukan perlakuan sih, pengulangan. Ada 4 kali pengulangan. Untuk nilai BNJ-nya sendiri sama dengan hasil tadi, yang Q alpha dikalikan dengan si akar, sama dengan 0,166882. Kemudian kita buat tabel baru untuk perlakuan sama rata-ratanya itu kita copy aja dari yang atasnya, yaitu dari yang paling besar ke yang paling kecil. Sama dengan uji BNT, kita cari selisihnya, kemudian setelah dicari selisihnya, ini pakai F4 ya supaya bisa langsung di-drag. Setelah dicari selisihnya, kita tentuin apakah dia ini lebih besar atau lebih kecil dari BNJ. Kalau dia lebih besar berarti dia bintang, kalau lebih kecil itu sama berarti dia fungsi MS. Kemudian kita tentuin dia notasinya.
Uji selanjutnya itu adalah uji Duncan. Dia ini butuh bantuan tabel Duncan ya, karena kita bakal nyari ini nilai P2, 3, 4, 5. Karena kita ada 5 perlakuan, berarti kita tulis di bagian P nya adalah 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bandingin nih di tabel Duncan 0,05 atau 5%. Kemudian kita ada 5 perlakuan dengan 15 jumlah data. Hasilnya adalah 3,635 sampai dengan 3,814. Tabel Duncan bisa dilihat di buku Ancop atau di internet. Untuk nilai RP-nya itu sendiri itu adalah nilai dari hasil tabel Duncan dikalikan dengan nilai SY. Nah, nilai SY ini sebenarnya sama sih. Dia kalau nilai SY itu dia nilai spesifik yang didapat gitu dari perhitungan yang bisa dilihat di Excel. Kemudian kalau misalnya udah dikalikan semuanya, kalau udah dapat semuanya, kita cari deh selisihnya di tabel atasnya. Sama sih nilai cari selisihnya. Nanti kita butuh notasinya sampai dengan notasi dibandingin sama nilai SY ya. Oh ya, itu bukan nilai SY ya, tapi nilai dari tabel Duncan yang ada di bawah kolom R 0,5 titik koma 5 titik koma 15 dibandingin ini tuh ya.
Nah, kalau udah semua notasinya udah ketahuan, kita bandingkan, ternyata notasinya sama semua nih. Nah, tahap terakhir adalah tahap kesimpulan deh. Untuk menerapkan kesimpulan bisa kita bandingin antara satu uji sama uji yang lainnya. Oh iya, sebenarnya uji lanjutannya ini itu bisa dipergunakan buat data yang lebih dari 5 data. Sedangkan kalau yang 5 data dan ke bawah ini tidak disarankan atau tidak harus dilakukan uji lanjutan. Video ini dibuat walaupun 5 data untuk menayangkan atau to show gimana cara kita mengkalkulasi dari uji-uji tambahan di uji yang awalnya itu uji deskriptif saja, yaitu uji ANOVA. Nah, sekian video dari Marcella, semoga bermanfaat. Jika ada saran dan kritik, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ke teman-teman kamu ya. Terima kasih. Dadah.